Di awal kisah, menampilkan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke daerah Chiba dengan seorang anak remaja bernama Mitsuhashi Takashi. Suatu ketika, sang ibu meminta Mitsuhashi untuk merapikan rambutnya sebelum masuk ke sekolah yang baru. Ketika Mitsuhashi sampai ke barbershop terdekat, ia bertemu dengan seorang pria remaja yang bernama Ito Shinji. Anehnya, Ito mengalah untuk membiarkan Mitsuhashi masuk terlebih dahulu dan memilih pergi meninggalkannya. Di dalam barbershop, Mitsuhashi meminta sang pencukur mengubah style rambutnya menjadi pirang dan bergelombang. Ia berniat menjadi seorang berandalan agar dapat menguasai sekolah barunya itu. Lalu, bagi kalian yang mengikuti cerita dari film Crow Zero, mungkin sudah tak asing lagi melihat sang pencukur rambut itu. Ya, ia adalah Shun Oguri yang memerankan tokoh Takia Genji, seorang siswa yang merupakan penguasa dan asuzuran. Kembali ke cerita, Genji yang mendengar keinginan Mitsuhashi itu mencoba mengingatkannya untuk tidak terlibat perkelahian karena nantinya dapat menyusahkan banyak orang. Keesokan harinya, Mitsuhashi diperkenalkan kepada para murid oleh wali kelas barunya yang bernama Mukunoki Sensei. Secara tak diduga, Ito juga merupakan murid pindahan dan masuk dalam kelas yang sama hingga mereka berdua terlibat sedikit perseteruan. Di dalam kelas, Mitsuhashi tak sengaja terlibat masalah dengan beberapa murid berandalan yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Sagawa. Ia dibawa oleh mereka ke atap gedung sekolah untuk diberi sedikit pelajaran. Di waktu bersamaan, Ito datang untuk membantunya melawan para murid berandalan itu. Akan tetapi, Mitsuhashi menganggap bahwa Ito telah berani meremehkannya, hingga membuatnya menjadi semakin kesal. Sampai akhirnya, murid berandalan yang merasakan mereka memutuskan untuk langsung menghajar secara bersamaan. Tak disadari, pukulan amatir Mitsuhashi dan Ito berhasil mengalahkan mereka semua. Alhasil, mereka berdua pun memutuskan untuk berteman menjadi dua kombinasi yang paling disegani murid-murid SMA Nanyo. Tak butuh waktu lama, rumor mengenai kehebatan dari mereka berdua ini langsung tersebar luas di beberapa sekolah daerah Chiba. Bahkan, Mitsuhashi dan Ito sampai dimintai tolong oleh murid wanita SMA Seiran Joshi yang bernama Kyoko Morikawa dan Akemi Kawasaki. Mereka berdua ini meminta tolong untuk mengalahkan murid laki-laki SMA Seiran yang selalu mengganggu para murid wanita di sana. Dikarenakan kedua wanita itu memiliki wajah yang cukup, Mitsuhashi dan Ito pun akhirnya bersedia untuk membantu mereka. Di SMA Seiran, mereka berdua menyamar menjadi murid wanita agar dapat menghajar para murid berandalan di sekolah tersebut. Atashi, anta ga type. Mecca suki ne. Anta ga suki. Tentunya, Kyoko bersama murid wanita lain merasa sangat terkesan dengan kemampuan berkelahi dari mereka berdua. Itu mengingatkan kepada mereka untuk tetap berhati-hati, sebab masalah ini belumlah berakhir. Di tengah perjalanan pulang, Ito mengatakan kepada Mitsuhashi jika dirinya benar-benar tak menyukai gaya pertarungan tadi yang menurutnya seperti seorang pengecut. Lantas, Mitsuhashi menegaskan jika dalam pertarungan, tak peduli seberapa kotor cara yang digunakan, selama itu dapat menghasilkan kemenangan, maka itu akan ikan. Keesokan harinya, Akemi bersama dengan teman-temannya pergi menemui Mitsuhashi dan Ito. Mereka memberi kabar mengenai Kyoko yang telah diculik para berandalan itu. Akemi berniat meminta bantuan mereka berdua, sebab yang menculik Kyoko adalah sekelompok Yakuza. Mendengar hal itu, Mitsuhashi langsung merasa tak percaya diri dan meminta Ito yang mengurus masalah ini. Lantas, Ito yang merasa khawatir dengan keadaan Kyoko langsung bergegas pergi menyelamatkannya seorang diri. Akan tetapi, Mitsuhashi tiba-tiba menjadi kepikiran dengan keadaan itu dan memutuskan pergi menyusulnya. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja terlibat perseteruan dengan murid SMA Beniko yang bernama Imai dan Tanigawa. Imai yang diberitahu mengenai rumor kemampuan berkelahi Mitsuhashi langsung menantangnya berkelahi 1 lawan 1. Namun,
Mitsuhashi yang sedang tak ingin berkelahi untuk mengerjai mereka berdua dengan menjebak Imai terjatuh ke dalam lubang buatannya. Sementara itu, kelompok Yakuza yang menangkap Kyoko memasukkan dirinya ke dalam sebuah loker yang nantinya akan mereka buat berhalusinasi dengan memakai narkotika. Tak lama berselang, Ito tiba di markas Yakuza itu dan langsung menantang ketua mereka yang bernama Inoue. Inoue langsung menghajar Ito secara membabi buta sampai membuat dirinya tak berdaya. Ucapkan rasa terima kasih. Kemudian, mereka berdua berniat menyamarkan identitas masing-masing demi menjaga keselamatan bersama. Mitsuhashi mengubah namanya menjadi Ishibashi, sementara Ito mengubah namanya sebagai Yoshimura. Ketika berjalan pulang, mereka bertemu dengan beberapa murid dari sekolah lain untuk menantang berkelahi. Di waktu bersamaan, tampak seorang wanita yang bernama Akasaka Riko datang menghampiri mereka. Ternyata, Riko ini merupakan murid dari sekolah SMA Nanyo dan berniat membantu melawan para murid berandalan itu. Secara tak diduga, ia dengan sangat mudah dapat mengalahkan mereka semua hingga membuat Mitsuhashi dan Ito merasa begitu terkesan. Keesokan harinya, tanpa anggota Yakuza yang bernama Obe begitu marah mengetahui kekalahan dari kelompok Inoue. Tak tinggal diam, ia pun menyewa dua murid SMA Akeshi yang bernama Satoshi dan Sagara untuk mencari keberadaan orang yang bernama Ishibashi dan juga Yoshimura, yang tak lain adalah Mitsuhashi dan juga Ito. Di sekolah, Mitsuhashi tak sengaja melihat bekal simbol hati pemberian Kyoko kepada Ito. Merasa iri, ia pun langsung berusaha untuk merebutnya. Namun sayangnya, ia digagalkan oleh kehadiran dari Riko yang ternyata adalah anggota dari komite sekolah. Dari sinilah, Mitsuhashi menjadi sedikit kesal terhadap Riko dan sengaja menabrakkan pundaknya seusai pulang dari sekolah. Tentu, Riko yang melihat sikap menyebalkan itu merasa sedikit kesal dan langsung menghajar dirinya. Untung saja, perkelahian itu dapat dipisahkan oleh Ito yang meminta maaf kepada Riko. Dari kejadian tersebut, Mitsuhashi tampak seperti tertarik dengan penampilan serta kepribadian dari Riko. Bahkan, ketika dirinya sedang makan malam, Mitsuhashi menunjukkan sikap yang terlihat aneh hingga membuat ayahnya mengira bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Sontak, Mitsuhashi langsung menyangkal perkataan dari ayahnya itu. Di sini, ia merasa bingung mengenai detak jantungnya yang berdetak begitu cepat. Pagi harinya, Mukonoki Sensei memberi informasi kepada semua murid untuk berhati-hati ketika bertemu dengan siswa yang bernama Ishibashi dan juga Yoshimura. Sebab mereka berdua telah terlibat insiden perkelahian dengan sekolah lain. Mendengar hal itu langsung tersadar dengan nama samaran yang dikatakan kepada Inoue dan bertanya kepada Sagawara mengenai kedua murid itu. Sagawara berkata bahwa Ishibashi dan Yoshimura sedang dicari untuk menutupi keberandalannya. Kyoko beralasan bahwa mereka sedang melakukan latihan akting drama agar dapat membuat Ito percaya. Namun, ketika Ito bergegas pergi meninggalkan tempat itu, Kyoko dan Akemi melanjutkan aksinya untuk menghajar murid wanita tadi. Di sisi lain, Mitsuhashi yang pergi dengan terburu-buru tak sengaja melihat Riko yang terlibat perseteruan dengan sekelompok berandalan dan membawanya ke suatu tempat. Mengetahui hal itu, Mitsuhashi bergegas untuk mengikuti mereka dan berniat menyelamatkan Riko. Dengan strategi liciknya, ia melempari beberapa telur ke arah berandalan itu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Akan tetapi,
Tujuannya menyelam adalah untuk membalas dendam atas perbuatannya tempo hari. Di waktu yang tepat, Ito tiba-tiba datang dan langsung menerjang Mitsuhashi dan tak sengaja melihat tangan Riko yang terluka akibat serangan berandalan tadi. Mengetahui hal itu, Mitsuhashi tampak terlihat sangat marah dan memutuskan untuk menghajar mereka kembali. Secara tak diduga, Riko tiba-tiba mengatakan bahwa mereka merupakan murid-muridnya. Tentu saja, hal ini membuat Mitsuhashi dan Ito merasa terkejut. Setelahnya, mereka semua pergi ke tempat dojo milik ayah Riko yang bernama Akasaka. Riko menjelaskan jika kejadian tadi hanyalah sebuah rencana untuk mencari orang-orang kuat yang dapat menjadi perwakilan melawan dojo rival ayahnya yang bernama Kana. Mereka akan mengadakan pertandingan antar para murid dan salah satu dojo yang kalah diminta untuk menghapus namanya. Riko berniat meminta bantuan kepada Mitsuhashi dan Ito untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari dojo ayahnya. Namun, Mitsuhashi yang menyadari jika dirinya telah dijebak, merasa sangat kesal dan menolak tawaran tersebut. Sedangkan Ito, Mitsuhashi merasa sedikit kesal melihat sikap Imai yang menurutnya tampak seperti seorang jagoan. Lantas, mereka berdua pun terlibat sedikit perseteruan dan secara tiba-tiba Mitsuhashi memukul wajah Satoshi. Namun sayang, pukulannya itu tak berdampak apa-apa hingga mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri. Karena akan diketahui oleh petugas keamanan, Mitsuhashi yang cerdik memiliki sebuah ide untuk menipu Imai, di mana ia memasukkan batu ke dalam celana dan jasnya dengan alasan bahwa mereka akan berenang menyeberangi sungai. Ternyata, ia berencana untuk mendorong Imai jatuh ke dalam sungai dan berpura-pura meminta bantuan petugas keamanan agar dapat melarikan diri dengan aman. Di sekolah, Mitsuhashi tampak merasa kebingungan dengan masalahnya yang harus berhadapan dengan Satoshi. Di waktu bersamaan, Mukonoki Sensei datang menghampiri dirinya untuk memberikan solusi terbaik. Lantas, Mitsuhashi berniat meminta tolong kepada Mukonoki Sensei untuk pergi ke SMA Akihisa dan membahas permasalahan ini dengan pihak sekolah itu. Namun, Mukonoki Sensei yang mendengar permintaannya itu menjadi tak percaya diri dan berniat untuk memikirkannya terlebih dahulu. Sementara itu, di sisi lain, Mitsuhashi diberitahu jika Ito sedang berkelahi melawan murid SMA Akihisa seorang diri. Sementara itu, Sagara tampak menghajar Ito sampai tak berdaya dan memintanya untuk menyerah saja. Bahkan, ia juga mengancam akan melukai wajah Kyoko jika dirinya tak mau bersujud memohon ampun. Untung saja, di waktu yang tepat, Mitsuhashi datang untuk membantu Ito dan langsung menerjang Sagara. Bahkan, Imai juga datang untuk membantu melawan mereka semua. Sagara yang licik memilih untuk melarikan diri dan langsung dikejar oleh Mitsuhashi. Sedangkan Imai bersama Ito yang akan menghadapi para murid yang lain. Kyo-chan ni nade-nade. Sagara si pengecut mencoba untuk menjebak Mitsuhashi dengan bersembunyi sambil memegang sebuah kayu. Namun sayangnya, hal itu telah diketahui oleh Mitsuhashi yang muncul dari belakang dan langsung menghajar wajahnya. Setelah itu, ia pergi ke sebuah pabrik untuk menemui Imai dan Ito yang sudah tampak kewalahan. Tak lama kemudian, Satoshi beserta anggotanya datang menghampiri mereka dan sudah mengetahui bahwa Mitsuhashi serta Ito yang telah menyerang kelompok Yakuza Inoue. Di waktu bersamaan, Riko bersama ayahnya datang ke tempat itu dan berniat melawan Satoshi 1 lawan 1. Akan tetapi, Satoshi dapat dengan mudah mengalahkan Akasaka dengan satu pukulan tepat di perutnya.
Melihat hal tersebut, Mitsuhashi merasa sangat marah kepada Satoshi dan pertarungan mereka berdua tak dapat terelakkan. Sampai akhirnya, pertarungan mereka dihentikan oleh Mukunogi Sensei yang datang bersama dengan guru-guru yang lain. Dikarenakan polisi sebentar lagi akan segera datang ke tempat itu, mereka semua pun memutuskan untuk bergegas pergi. Keesokan harinya, Riko memberitahu bahwa SMA Akehisa telah diamankan oleh kepolisian dan sementara waktu tidak akan mengusik mereka berdua lagi. Namun, itu tetap mengingatkan Mitsuhashi untuk berhati-hati. Sebab menurutnya, pertarungan ini belumlah berakhir. Lalu, alur cerita dari series Kyokara Orewa bagian 1 ini pun telah selesai.